Baik, tutup. Jadi terkait dengan penulisan ilmiah, jadi apa yang kemudian akan kita lakukan sekarang adalah menghasilkan satu produk ilmiah ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan produk ilmiah itu yang kemudian agar juga bisa dipahami oleh orang lain begitu ya, maka kita harus melakukan pelaporan dari produk ilmiah kita. Itu yang kemudian kita namakan sebagai proses penulisan ilmiah ya. Nah, di dalam proses penulisan ilmiah, kalau kita lihat nih secara definisinya ya. Jadi ini adalah satu proses penulisan analytical writing ya. Jadi penulisan analisis gitu. Jadi pada saat kita melakukan penulisan untuk setiap kalimat ya, dan kemudian juga setiap ide yang kita tuliskan itu kita harus memastikan menganalisisnya. Ini maksudnya apa? Paham tidak ya? Dan bagaimana kaitannya dengan yang sebelumnya, dengan yang sesudahnya, dan bagaimana kemudian kaitannya dengan kerangka umumnya dan tujuan dari penelitian begitu ya. Jadi di sini setiap kita melakukan penulisan itu dilakukan secara kita melakukan analisis kira-kira begitulah ya prakteknya. Di mana kita kemudian di sini membreakdown ya, jadi mendetilkan ide kita ya dengan tujuan untuk kemudian menyampaikan informasi secara jelas gitu ya untuk dipahami pada satu subjek tertentu. Dalam hal ini adalah subjek dari penelitian. Kalau kita ya subjek dari penelitian kita ya. Jadi di sini academic writing itu atau penulisan ilmiah ini adalah satu proses untuk mempresentasikan atau mengungkapkan dari ide kita ya dengan secara rasional ya, kemudian terorganisasi ya, sistematik ya, reasonable dan kemudian logical way begitu ya. Jadi di sini kita memiliki ide ya, dan ide itu kemudian sudah kita laksanakan dan kemudian sudah ada hasilnya ya. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita laksanakan dan hasil ide, laksanakan dan hasilnya tersebut, ya maka kita harus kemudian menyampaikannya begitu ya kepada pihak luar, dalam hal ini mendiseminasi ide-ide kita secara rasional begitu ya. Kemudian terorganisasi ya, kemudian sistematik ya, kemudian reasonable ya, ada alasannya mengapa kok kita harus menuliskan hal tersebut gitu ya. Misalnya kemarin pada saat kita menuliskan ya latar belakang, di situ kita kemudian harus menuliskan per paragraf itu mengapa kok kita harus menuliskan hal tersebut begitu ya. Dan tentu saja di dalam latar belakang maka setiap paragraf itu perlu kemudian kita memastikan menjelaskan apa yang ada di dalam judul, apa yang kita masukkan, apa yang kita tuliskan di dalam judul begitu ya. Nah, oleh karena itu rationalnya kita adalah per paragraf ini adalah harus terkait dengan judul begitu ya. Kemudian pengorganisasiannya seperti apa? Apakah kemudian kita mulainya dari sesuatu yang umum terlebih dahulu ya, kemudian ke detail atau seperti apa? Ya, dan kemudian sistematikanya seperti apa? Begitu ya. Jadi urutan per paragrafnya misalnya kita mengetahui bahwa sistematika untuk penulisan paragraf itu setiap paragraf itu harus memiliki kalimat utama ya. Yang kemudian nanti kalau kalimat utamanya sudah berbeda ya atau topiknya sudah berbeda maka kita harus ganti ya, ganti paragraf. Namun demikian ganti paragraf pun tidak serta-merta kita mengganti gitu ya. Tetapi kita juga harus menunjukkan bagaimana alignmentnya, keselarasan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya ya. Nah, kemudian apa yang kita tuliskan itu harus reasonable ya. Kita tahu mengapa kok kata itu yang kita masukkan ya, mengapa tidak kalimat yang lain begitu ya. Dan kemudian urutannya secara logikal ya bisa diterima begitu ya. Itu. Nah, oleh karena itu maka ya tadi
seperti saya sampaikan bahwa kita punya ide dan kemudian kita berproses. Nah, ini yang kemudian dalam kita berproses, eh, maka penulisan ini harus ada 5 hal ini yang kemudian perlu kita perhatikan, begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan karya ilmiah nanti, ya dari hasil penulisan ilmiah tersebut akan menghasilkan karya ilmiah, ya. Karena ya karya ilmiahnya bisa bermacam-macam, begitu ya. Bisa proposal, ya, baik itu proposal untuk lomba maupun juga proposal untuk penelitian misalnya ya. Kemudian laporan ya. Nah, laporan penelitian ya, laporan juga praktikum. Nah, ini juga merupakan karya ilmiah begitu ya. Atau kita juga bisa ya menulis karya ilmiah itu berupa artikel ilmiah ya, baik itu di dalam bentuk proceeding dari seminar ya, kemudian juga jurnal nasional atau juga jurnal internasional ya, disertasi tentu saja, kemudian makalah ya, ini makalah juga yang itu kemudian merupakan bagian produk dari kegiatan pembelajaran atau di satu institusi pendidikan begitu ya, maka makalah ini adalah merupakan satu karya ilmiah juga begitu ya. Dan kemudian dalam kita melakukan proses pembelajaran di perguruan tinggi, maka kemudian kita juga perlu memastikan bahwa hasil tugas akhir kita itu terdokumentasi dalam satu dokumen akhir ya, yang itu yang merupakan milestone dari pencapaian kita, puncak pencapaian kita pada saat kita melakukan pendidikan ya. Bisa bentuknya skripsi, tesis, dan disertasi ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, hampir semua yang kita kenal itu adalah merupakan atau masuk ke dalam klasifikasi karya ilmiah ya. Nah, bagaimana kemudian di dalam kita menyampaikan ya ide kita tadi dengan ada 5 kriteria yang harus kita kita penuhi begitu. Nah, pada saat kita kemudian memiliki satu ide ya, maka kita melakukan kodifikasi ya. Oh iya, ide saya itu adalah ini, gitu ya. Jadi misalnya ide saya itu adalah bagaimana menyelesaikan bagaimana merepresentasikan perubahan yang sangat cepat misalnya di sekitar wilayah tempat tinggal kita ya, dengan pembangunan yang cepat, tapi di sisi yang lain kita juga memiliki acuan ya untuk pembangunan misalnya RT RW begitu ya. Itu ada ide kita yang kemudian harus kita kodifikasi ya. Nah, kemudian hasil kodifikasi kita tadi dalam bentuk proposal ya, dalam bentuk berikutnya adalah eh, dokumen skripsi dan seterusnya tadi ya. Berikutnya adalah akan dibaca oleh orang lain begitu ya. Dalam hal ini mungkin pertama ya akan dibaca oleh dosen ya. Kalau misalnya kita dalam kasus untuk skripsi, maka itu akan dibaca oleh dosen pembimbing misalnya. Ya, itu yang pertama. Yang akan melakukan dekodifikasi, akan mencoba mengurai kode-kode yang kemudian sudah Anda tuliskan ya di dalam apakah itu proposal atau tugas akhir begitu ya. Jadi dosen mencoba mendekodifikasi, mencoba memahami apa kode-kode yang sudah disampaikan begitu ya. Demikian juga nanti ya audiens yang lainnya ya. Sudah dosen, berikutnya penguji, berikutnya teman ya, dan seterusnya dan lingkungan. Nah, dari hasil bagaimana kita mengkomunikasi ya ide kita dalam bentuk kode-kode yang sudah kita definisikan. Ya. Nah, ini yang
Ya, mohon maaf. Nah, itu yang kemudian eh, hasil dekodifikasi yang dilakukan oleh audiens kita itu ya ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah kemungkinannya apa yang kita sampaikan ya sebagai penulis begitu, kodifikasi kita itu akan kemudian diterima di dekodifikasi yang sama begitu ya. Jadi maksudnya tersampaikan. Tetapi ada juga kemungkinan yang lain adalah X tidak sama dengan Y gitu ya. Artinya apa yang kita sampaikan, kodifikasi kita itu yang kemudian akan didekodifikasi atau diinterpretasikan lain ya oleh apa audiens gitu ya. Nah, oleh karena itu mengapa kemudian menjadi sangat penting ya eh, terutama di dalam penulisan karya ilmiah tidak hanya kemudian cara kita menulis tapi juga kontennya begitu ya. Jadi kita harus berpikir dua hal ya. Kontennya juga pasti ya karena ini adalah merupakan tugas ilmiah ya, tugas akhir Anda, dan kemudian yang berikutnya agar kemudian konten yang valid itu bisa dipahami oleh orang lain, maka juga kita harus berpikir terkait dengan tata tulisnya, begitu ya. Nah, oleh karena itu maka eh, apa di dalam kita me, apa melakukan penulisan ilmiah begitu di dalam tahapan sebelum kita melakukan penulisan itu sendiri ya tentu saja kita perlu melakukan beberapa apa ya tahapan begitu ya yaitu mulai dari kita pertama adalah mungkin kita bisa melakukannya ya dengan rewriting jadi tulis aja apa aja lah yang kemudian kira-kira nanti ingin saya sampaikan atau apa saja yang terpikir gitu kadang-kadang ya seperti itu ya kadang-kadang juga ada yang punya ide langsung dituliskan pointernya gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian mulai ya dari apa saja yang kita tuliskan tadi kita mulai memberikan questioning ya. Jadi ada what ya, where ya, when ya, ada 5W dan satu how begitu ya. Nah, nanti dari dasar tersebut maka kemudian tadi logika, reasoning dan lain sebagainya ya, itu kemudian kita bisa dapatkan tuh ya mengapa kok itu what-nya, how-nya, where-nya ya dan seterusnya ya. Maka berikutnya baru kemudian kita bisa membuat kira-kira list ya. Satu list bisa yang kemudian juga kita bisa pointer saja apa terlebih dahulu ya. Semua aspek yang itu apa, saring terkoneksi ya. All related components gitu ya. Jadi ada banyak-banyak komponen dari ide kita yang kemudian itu kita bisa tuliskan ya untuk kemudian selanjutnya kita bisa klasterisasi begitu ya. Jadi dalam klasterisasi kita kemudian bisa mengklasifikasikannya ya eh, berdasarkan komponen-komponen yang saling berhubungan. Ya. Baru berikutnya kemudian kita menyiapkan preparing outline ya atau menyiapkan kerangka tulisan kita, pointer kita begitu ya. Nah, ini kalau saya ya pada saat akan menulis itu memang biasanya kalau saya menyusun dulu eh, bab-bab atau ya subbab yang harus tersedia begitu. Kemudian berikutnya setiap subbab itu saya membuat pointer ya. Apa saja yang harus dituliskan atau komponen apa saja ya untuk setiap subbab itu ya. Contohnya misalnya kalau kita di latar belakang, yaitu setiap pointer itu kita bisa tuliskan pointer keywordnya. Keywordnya adalah juga termasuk keyword dari apa yang ada di dalam judul misalnya, ya itu. Nah nanti dari situ baru kemudian jadi setiap bagian itu sudah kita beli pointernya, baru kemudian kita kembangkan begitu ya. Jadi ada outline yang besar. Kemudian sesudah itu kita breakdown lagi ya menjadi pointer-pointer yang kemudian lebih detail baru kemudian kita kembangkan ya. Harapannya dengan kita menyusun pointer tersebut ya, maka struktur dari tadi logika perubahan dari satu paragraf ke paragraf berikutnya
ya, perubahan atau pengembangan ya, itu akan sistematik begitu ya. Jadi secara logiknya dapat dan sistemnya juga jelas misalnya. Apakah itu dari umum ke khusus atau kita makan dari khusus ke umum ya. Atau kemudian kita bisa juga berdasarkan beberapa faktor yang lainnya begitu ya. Yang itu terkait dengan apa misalnya kalau latar belakang itu adalah judul misalnya ya seperti itu. Nah, jika kita kemudian sudah membuat pointer itu, nah, harapannya semua menjadi tadi tersusun dalam sistematik dan logik begitu ya. Itu dan kemudian, nah ini karakteristik dari penulisan ilmiah. Pertama itu adalah tadi perencanaan gitu ya tadi. Jadi kita mau merencanakan nih ya kira-kira apa sebenarnya apa yang akan ingin kita tuliskan ide awalnya gitu ya. Di awalnya dan kemudian juga komponen-komponen besarnya tadi ya. Ya, kira-kira tadi mulai dari pre-writing, kemudian kita memberikan questioning ya, kemudian sesudah itu tadi adalah mengumpulkan semua komponen yang terkait, kemudian mengklasifikasi ya, dan kemudian nah dari planning ini baru kemudian kita menyusun outline-nya ya. Strukturnya, pointernya begitu ya, outline-nya. Bisa outline-nya adalah kita ketahui ada outline standar ya, misalnya untuk proposal gitu ya. Di proposal itu ya ada pertama latar belakang ya, sesudah itu kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian lingkup penelitian, kemudian berikutnya adalah sesudah lingkup penelitian itu adalah berikutnya manfaat penelitian gitu ya. Nah, itu berikutnya kemudian ada tinjauan pustaka ya, kemudian dan seterusnya begitu ya. Itu nah kemudian berikutnya itu adalah juga formal tone ya. Jadi tone yang kita gunakan itu harus bersifat formal gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan tone-tone yang non formal misalnya dengan kalimat-kalimat yang oral gitu ya, yang kalimat-kalimat percakapan gitu. Nah, di sini kita harus kemudian menggunakan yang kalimat formal ya. Kemudian berikutnya adalah bahasa, struktur bahasanya ya, kalimatnya sudah oh saya sempat terlempar ya. Sorry. Iya Bu, terlempar Bu. Oke, ya, saya kembalikan. Hmm. Ya, tuh. Eh, Ya, tentu saja di sisi yang lain kita juga harus menetapkan point of view-nya begitu ya. Jadi kita mempunyai satu ide, tapi kemudian point of view-nya atau fokusnya itu apa nih gitu ya. Itu harus clear di sini ya. Misalnya tadi ke terkait dengan perubahan ya, perubahan tata guna tanah ya, land use gitu ya, yang saat ini luar biasa berkembang berubah sangat cepat begitu ya. Nah, point of view-nya kita dari mana gitu ya. Karena ada yang misalnya itu point of view-nya itu adalah misalnya kalau yang teman-teman di humaniora dia akan melihatnya dari aspek humanioranya begitu ya. Tapi kan kalau kita beda, kita ke teknikalnya ya bagaimana kemudian sesuai dengan bidang keilmuan. Teknikalnya juga teknikal yang sesuai dengan bidang keilmuan kita itu apa ya? Menyediakan gambaran terkait dengan perubahan terkini dalam bentuk apa gitu ya. Itu dan kemudian dari situ setelah kita menetapkan point of view-nya atau fokusnya ya, maka untuk menyelesaikannya itu
pendekatannya atau approach-nya itu seperti apa, begitu ya. Jadi mungkin tahapannya dari perencanaan terlebih dahulu ya, kemudian sesudah itu kita eh, apa bisa eh, point of view gitu ya. Bisa juga outline secara umum dulu atau ada juga ya ke point of view dulu atau perencanaan ke point of view ya. Kemudian sesudah itu ke approach baru kemudian ke struktura dari eh, karya ilmiah kita ya. Jadi ke outline, ke formal tone dan kemudian nanti ke bahasa. Semua aspek ini sangat menentukan dan saling terkait begitu ya. Nah, oleh karena itu memang perlu diperhatikan ya. Tidak hanya kemudian kita sangat bagus di dalam point of view dan approach yang jelas gitu sesuai dengan bidang keilmuan kita dan kemudian juga sesuai dengan permasalahan yang ada, itu yang kemudian tidak akan optimal kalau kita tidak menggunakan eh, formal tones dan juga bahasa yang tepat begitu ya dan benar ya. Karena aspek ini juga sangat diperhatikan. Jadi kalau dilihat itu beberapa aspek yang nanti akan menjadi bahan ini ya, menjadi bahan penilaian gitu. Misalnya untuk yang eh, proposal itu tentu saja pertama adalah judulnya yang jelas gitu ya. Kemudian yang kedua juga perumusan dari idenya ya. Kemudian sesudah itu juga alignmentnya ya antara latar belakang, kemudian rumusan masalah dan seterusnya itu ya. Kemudian berikutnya juga terkait dengan eh, apa penulisannya ya. Kemudian juga tinjauan pustakanya apakah terbaru. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian yang lain itu adalah tadi saya lupa habis ini apa? Habis ujian sempro tadi ya. Ya, kejelasan ya untuk ininya tahapan penelitiannya begitu ya. Dasar teorinya juga sorry tadi dasar teorinya terstruktur itu lengkap ya. Kemudian hipotesisnya itu juga jelas dan kemudian metode yang digunakan itu sesuai dengan tujuan penelitiannya dan kemudian reference ya reference uh, flowchartnya dan reference ya begitu ya. Itu yang nanti akan menjadi bahan itu adalah semua komponennya ada di sini ya. Mulai dari kita perencanaannya tadi, kemudian berikutnya point of view, kemudian pendekatannya ya, outline-nya ya, kemudian formal tone-nya dalam menyajikannya, outline, formal tone dan kemudian language-nya ya, gitu. Nah, kemudian tata tulis ya dalam kita melaksanakan eh, apa penulisan karya ilmiah ini pertama adalah tentu saja bahwa nanti karya ilmiah itu disusun dalam satu struktur pembagian klasifikasi tadinya yang itu biasa kemudian dinyatakan bisa bab, subbab ya, kemudian di dalamnya ada paragraf gitu ya. Nah, ini yang kemudian sering kalau kami lihat ya kalau bab subbab itu mestinya karena kan sudah ada formatnya. Tapi juga meskipun ada formatnya, sering juga itu ya yang apa eh, penulisan dilakukan itu tanpa mengikuti format yang valid gitu ya. Nah, di sini tentu saja dipastikan ya untuk paragraf itu merupakan kumpulan kalimat ya, tetapi di dalamnya itu harus ada pokok kalimatnya ya, yang itu isinya jangan sampai kemudian misalnya satu paragraf isinya hanya satu kalimat begitu ya. Nah, ini minimal ada 3 kalimat misalnya yang tapi 3 kalimat itu adalah menjabarkan dari satu pokok kalimatnya atau satu topiknya begitu kan. Dan yang lain adalah juga kita harus memastikan bahwa eh,
kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat yang efektif dengan subjek, predikat, objek ya. Subjek, predikat, objek, keterangan atau subjek, predikat, objek, keterangan, keterangan gitu ya. Yang itu kemudian kalimatnya itu singkat ya. Kalau kita di teknik itu biasanya kemudian kalimat-kalimat kita tuh adalah to the point ya. SPOK, K gitu ya. Atau subjek, predikat, objeknya itu kita kembangkan gitu ya. Dan seterusnya. Tapi sebenarnya pada saat kita melakukan pengembangan, apakah itu pengembangan subjeknya, predikatnya, objeknya ya, tetap urutannya itu adalah jelasnya. Subjek, predikat, objek itu kalimat itu harus, dan keterangan itu harus lengkap gitu ya. Tapi dibuat sesingkat mungkin, diminimalisasi untuk menggunakan kalimat kata-kata sambung ya, yang itu kalau misalnya tidak diperlukan ya sudah tidak perlu kemudian kita adakan untuk kita tuliskan ya. Kemudian yang lain adalah setiap kalimat harus dapat dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi nanti ada setiap kalimat misalnya tadi saya juga menguji ya di sempro dan juga di proposal tesis itu yang ada yang menyatakan ini satu paragraf ini adalah tentang siklus gempa ya gitu. Ada pre, ada ko, ada post, ada interseismik gitu ya misalnya. Tapi tiba-tiba kok mendiskusikan tentang course gitu ya, karena memang itu akan diidentifikasi ya siklus gempa itu dengan course. Tapi kan course-nya itu tidak di situ. Kita mestinya menjelaskan terlebih dahulu ya di dalam paragraf itu secara lengkap ini maksudnya apa nih gitu. Baru kemudian dia nanti untuk salah satu ya metode untuk kemudian mampu mengidentifikasi ya siklus itu arah pergerakan dan seterusnya adalah dengan menggunakan misalnya ya pengukuran secara kontinu misalnya gitu ya. Nah, tidak dalam satu paragraf itu yang kemudian dia bisa lakukan ya. Dan kemudian di situ juga ada penjelasan mengenai bagaimana di dalam paragraf itu ada kalimat yang juga menjelaskan tentang satu hal yang kemudian seperti tidak menyambung gitu di dalam topik utama dari paragraf tersebut begitu. Itu yang kemudian dipertanyakan gitu. Ya, kami tanyakan maksudnya ini apa. Ya, jadi hal-hal tersebut yang semua yang kita tuliskan kita harus pahami ya. Jadi tidak ada ruang untuk kemudian biasanya sekarang ya dengan berbagai kemudahan ada kita bisa copy paste ya dari tulisan lain ya mudah itu paragraf kita pastikan saja dari tulisan yang lain gitu ya. Atau kalau sekarang sedang banyak yang ditanyakan adalah juga penggunaan AI ya dalam menghasilkan karya-karyanya begitu ya. Nah, ini yang perlu dipastikan bahwa sebenarnya ya karya yang termasuk skripsi adalah representasi kemampuan Anda begitu ya. Oleh karena itu kemudian ini adalah kesempatan Anda menunjukkan yang kemampuan Anda yang sebenarnya sehingga Anda bisa karya Anda ya. Nah, kalau kemudian menggunakan metode-metode yang secara etika tidak benar ya, maka kita tentu saja jadi tulisnya apa kita tidak paham apa yang dituliskan gitu ya. Karena itu maka setiap kalimat itu harus bisa kita pertanggungjawabkan ya. Kemudian tidak ada kesalahan tulisan ya, tidak ada kalimat yang beragam-agam, harus clear gitu ya. Kalimat-kalimatnya ya. Kemudian juga di sini semua gambar dan tabel yang kemudian bukan dari hasil karya kita ya. Maka itu harus kita direfrans ya. Jadi semua gambar dan tabel itu harus diatur di dalam naskah dan kemudian kalau itu bukan milik kita maka kemudian kita pastikan referensi ya gitu ya.
Kemudian juga setiap kalimat yang idenya berasal dari pikiran sendiri itu harus diberi referensi. Itu juga sama ya, gambarnya. Kalau bukan dari hasil kita harus diberi referensinya. Ya, kemudian juga apa sama ya, kalimat juga itu ada dari ide kita, ya, bukan penemuan kita, bukan hasil formulasi kita. Itu yang kemudian juga harus kita beri referensi. Kemudian diagram clear, jadwal itu ya, dalam hal ini sebenarnya ini kalau saya cenderungnya bahwa diagram itu harus logis gitu. Demikian juga jadwal penelitian harus logis begitu ya. Tadi saya sampaikan ya secara umum di sini harus menggunakan bahasa yang formal ya, tidak boleh informal ya. Kemudian susunan bahasa dengan hati-hati menggunakan kalimat dan paragraf yang lengkap gitu ya. Jadi sampai selesai penjelasan tentang satu kalimat utama itu yang kemudian nanti merupakan satu paragraf yang utuh gitu ya. Enggak kemudian di akhir paragraf masih ganjel, ini mau apa yang poin enggak ada gitu. Itu perlu kemudian dipastikan ya. Kemudian ini tidak perlu jadi sebenarnya bisa juga kita lakukan dengan pointer, tapi juga kalau terlalu berlebihan ya itu kemudian menjadi bukan satu tulisan hariannya, tapi menjadi sekedar catatan saja tipis gitu ya. Kemampuan menulis dengan gaya akademik yang aktif akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya Anda membaca. Jadi ini mulai dengan Anda mengambil mata kuliah metode ini ya, karena nanti diakhiri saya sambil agar tidak lupa ya, ini mulai nanti ya, karena metodologi itu kemarin sudah kita diskusikan ya. Jadi bab terkait dengan latar belakang dan kelengkapannya itu ya, termasuk juga latar belakang, kemudian sudah itu rumusan masalahnya ya, kemudian tujuan penelitian ya, pertanyaan penelitian, kemudian lingkup penelitian ya, itu segera dilengkapi begitu, dan kemudian plus berikutnya adalah tinjauan pustaka begitu. Nah ini jadi pada posisi ini ya, maka kemudian Anda harus sudah sering-sering ya membaca begitu ya. Jadi setelah Anda menetapkan tadi fokusnya ada di mana ya, kemudian untuk mendapatkan approach, maka di sini kita perlu banyak membaca gitu ya. Karena untuk mendapatkan metode atau pendekatan yang akan kita gunakan tentu saja ya, kita memerlukan sebenarnya orang lain sudah melakukan apa gitu ya. Nah mau tidak mau maka kita harus membaca begitu ya. Nah ini dalam membaca kita juga perlu fokus ya. Kalau sekarang karena referensi itu sekarang ada di mana-mana ya, sangat mudah untuk kita bisa akses ya. Pertama tentu saja referensinya yang valid ya, yang berasal dari lembaga ya formal gitu ya, bukan dari blog-blog atau juga bukan yang kemudian tulisan-tulisan yang tidak ada nomor standarisasinya ya, misalnya diktat gitu ya. Oh, ini diktat saya misalnya geodesi fisis gitu ya, nah itu dijadikan referensi nggak boleh gitu ya, karena itu kan memang tidak ada nomor registrasinya yang memastikan bahwa buku tersebut adalah valid gitu ya. Oleh karena itu maka perlu berikutnya adalah menetapkan atau menggunakan yang tadi ya, minimal buku ya, kemudian jurnal ya, jurnal atau makalah prosedung ya, proceeding, atau juga bisa tulisan-tulisan di blog yang resmi ya, misalnya BIK ya, USGS ya, atau UNDP dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian yang lain ini adalah juga disampaikan bahwa
kemampuan menulis dengan gaya akademis yang efektif itu akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya Anda membaca ya. Dan kemudian jangan lupa pada saat Anda membaca itu buatlah catatan-catatan ya. Yang itu juga diantaranya bisa kamu gunakan ya untuk melakukan latihan paraphrase ya. Anda sudah membaca banyak itu dari satu paper, buatlah ya, lakukanlah paraphrase ya. Jadikan misalnya menjadi satu paragraf atau dua paragraf gitu ya. Inti dari tulisan yang baru kita baca begitu ya. Nah, jadi semakin kita terbiasa dengan melakukan membaca dan memparaphrase ya, itu maka kemudian nanti akan semakin mudah kita melakukan penulisan begitu. Tetapi kalau misalnya kita terbiasa dengan copy paste ya, nanti di akhir ya Anda semakin kesulitan begitu karena nanti di akhir kan waktunya menjadi semakin sedikit ya, semakin sempit. Ya, nah saat inilah yang kemudian waktu yang meskipun sekarang juga tidak menjadi longgar begitu ya, tetapi masih ada waktu begitu sehingga kita kemudian bisa mengalokasikan waktu untuk mendrill kita, melatih kita untuk menjadi apa mampu ya, kemampuan yang nyata, baik itu membaca maupun menulis begitu ya. Ya, ini gaya penulisan tadi jelas, ringkas, tepat. Katakan dengan tepat apa yang dimaksudkan, kalimatnya lengkap ya, konstruktif, paragraf yang jelas ya. Dilakukan setiap paragraf sebagai satu ide, jangan memperpanjang paragraf lebih dari satu halaman penuh begitu ya. Biasanya ya satu halaman itu menjadi tiga gitu ya maksimal dua ya. Tapi kalau satu itu tidak boleh begitu, karena kemudian inti kalimatnya itu atau pokok kalimatnya itu menjadi sudah dipanjang lebarkan gitu, yang kemungkinan nanti menjadi tidak fokus ya. Jadi tata tulis karya ilmiah, bahasa ilmiah, ejaan, tata kata, tata kalimat, penyajiannya itu pemaragrafan, penalarannya, ya, tipologinya itu adalah formatnya, ukuran kertasnya, ya, tipe hurufnya, catatan kaki, daftar pustaka, indeks, tabel, gambar, ya, tipologi atau formattingnya. Nah ini yang kemudian nanti juga perlu dipastikan ya. Kalau misalnya kita secara konten sudah bagus, ya. Penyajiannya yang kurang nih, oh formatnya ternyata salah ya misalnya. Kemudian juga tipe hurufnya yang tidak konsisten satu sama yang lainnya, ya data pustakanya yang tidak terupdate ya, dan seterusnya begitu ya. Tabelnya, gambarnya yang tidak jelas atau tabelnya atau gambarnya yang kemudian diperoleh dari pihak lain yang kemudian itu tidak kita sitasi ya. Nah, ini yang juga perlu dipastikan. Nah, ini ya, terkait dengan syarat kebahasaan ya. Jadi secara baku, struktur kalimat dan kata, pemilihan kata atau istilah, dan penulisan itu harus sesuai dengan kaidah ejaan ya. Jadi dulu ada namanya ejaan yang disempurnakan EYD begitu ya. Nah, sekarang kemudian apa kita sejak 2015 EYD ini ya kemudian sudah berubah menjadi PUEBI ya, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi mana di dalam panduan ini ada beberapa apa eh, peningkatan begitu ya dari PUE ya, PUEBI dengan EYD itu ada peningkatan terutama juga seiring dengan banyaknya ya kosakata baru yang masuk ke dalam bahasa Indonesia begitu. Yaitu belum terakomodasi di EYD dan itu yang kemudian diakomodasi di dalam PUEBI begitu ya. Ada beberapa ini apa perbedaannya, misalnya untuk aturan huruf tebal ya, kemudian di pelafalan dari vokalnya ya, eh, beberapa kemudian gitu, gitu ya. Nah ini karena beberapa daerah ya itu menggunakan tidak hanya yang normal yang biasa gitu ya, yang kita biasa menggunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga pada saat kemudian kita menggunakan bahasa lokal, maka ada beberapa
dia triknya yang kemudian tidak terakomodasi. Nah, di sini ada perubahan begitu ya. Kemudian ada tambahan diftong juga ya. Apa? Jadi sebanyak 4 ya. Ada I, au, oi dan e ya. Yang kalau sebelumnya adalah a, i, u, e, o gitu ya. Kalau sekarang kemudian ada tambahan 4 diftong begitu ya. Kemudian huruf tebal dan kemudian juga penggunaan tanda bahasa begitu ya. Tanda baca, sorry ya. Itu eh, jadi sifatnya tadi syarat kebahasannya adalah harus kuantitatif, keterangan yang dikemukakan dalam tulisan dapat diukur secara pasti begitu ya. Artinya tidak ke timur barat begitu acak-acakan ya, tetapi betul-betul harus terukur begitu ya. Nah, kemudian ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penulis, tidak ambigu ya. Ini jadi tadi harus to the point, sederhana ya penyampaiannya, tetapi tepat gitu. Ya, kemudian logis, ide dan pesannya dapat diterima secara akal, dan ringkas juga ide atau gagasannya yang diungkapkan sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan begitu. Kemudian eh, denotatif ini adalah kata yang digunakan dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya ya, yang tidak melibatkan perasaan karena sifat ilmu itu adalah ilmu dari bahasa ini adalah objektif begitu ya. eh itu nah morfologi kata, kalimat dan paragraf ya. Jadi di sini perlu disepakati begitu kata satuan bahasa yang terkecil yang mempunyai arti dan itu yang kemudian kita tuliskan dalam bentuk subjek, predikat, objek begitu ya. Kemudian morfologi katanya itu sendiri ya bahasa Indonesia terkait dengan seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan ya bentuk terhadap golongan dan arti kata ya. Jadi ini di sini contohnya ada beberapa ya, dikontrakkan ya, dikontrakkan. Nah, ini ya, dikontrakkan dengan dikontrakan. Nah, itu kan berbeda ya, totally difference begitu ya. Kemudian di makam, nah ini dipisah di makam. Nah, ini masih sering ya, luar jadi begitu menunjukkan satu tempat maka aturannya adalah dipisah begitu ya. Ya, ini satu bahasa terkecil yang mengungkapkan kalimat yang utuh ya. Setiap penggalan kalimat minimal harus memiliki subjek predikat, kemudian juga ada eh, gabungan ya, penggabungan dari antara kalimat begitu dan kemudian menghasilkan paragraf ya. Nah, ini beberapa contohnya bagaimana ya kita memindahkan ya dari satu paragraf ke paragraf berikutnya begitu. Dan ini di dalam kita menulis latar belakang begitu ya. Ini bagian dari latar belakang. Jadi yang kemudian kita pastikan sudah kita lengkapi dengan referensinya begitu untuk memastikan bahwa apa yang kita tuliskan itu adalah valid begitu ya. Karena ini adalah tulisan ilmiah begitu ya. Jadi misalnya di sini terkait dengan masih berbicara mengenai apa konsep eh, metode ya pemodelan statistiknya gitu ya. Ini masih algoritme, metode dan seterusnya. Dan berikutnya kemudian cara untuk menyelesaikannya ya. Jadi eh, apa atau metodenya di sini caranya untuk menyelesaikannya ya. Jadi di sini sudah dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan konseptualnya dan kemudian di sini adalah terkait dengan teknisnya begitu ya. Sehingga ini tidak bisa digabungkan ya menjadi satu paragraf begitu gemuk ya. Tetapi ini harus kemudian terpisahkan secara jelas sehingga kemudian kita bisa melihat tahapan dan keterkaitan dengan yang lain itu menjadi eh, tepat begitu ya. Itu kemudian eh, ada berapa ini ya yang mungkin sekarang saya sampaikan tentang pengutipan dan plagiarisme. Nah, ini di dalam kita melaksanakan penulisan karya ilmiah, ini aturan menjadi sangat ketat ya pada saat kita melakukan pengutipan dan yang dan kemudian terkait dengan plagiarisme. Ya. Eh,
Jadi menurut aturan yang dirujuk ya, jadi dinamakan plagiarisme itu ya, jadi melakukan rujukan diperlukan ya untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh penulis. Nah, maaf ini. Jadi untuk menguatkan pendapat dan sumber terdahulu dan untuk membandingkan argumen dengan data yang sudah ada ya. Jadi ini rujukan ini, aturan dari rujukan ini diperlukan begitu ya. Jadi kita sudah memiliki pengetahuan dan kita akan kembangkan gitu, dan sudah dikembangkan oleh yang lain, maka kemudian di sini perlu kita lakukan perujukan begitu ya. Kemudian juga untuk menguatkan pendapat kita itu dasarnya sesuai atau bagaimana dengan sumber terdahulu atau pendapat yang terdahulu ya. Dan kemudian kita juga bisa membandingkan berbagai argumen dan data yang sudah ada ya. Nah, namun demikian di sini yang perlu dipastikan bahwa penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi ya dan gagasan penulisan yang lainnya yang digunakan agar terhindar dari plagiarisme begitu ya. Karena begitu ketahuan plagiarisme, oh berat ya. Nah, definisi dari ya plagiarisme itu adalah to steal ya, mencuri, eh, atau pass off ya, jadi hanya mengambil saja ya. Dan itu juga bisa idea, bisa ide, bisa juga dalam bentuk word ya, kalimat begitu ya, sebagai punyanya sendiri ya. Jadi kita melakukan pencurian dan seterusnya, tapi kemudian menyatakan bahwa itu adalah milikku ya. Kemudian menggunakan another production ya, hasil dari pihak lain yang itu kemudian menggunakannya tanpa kita melakukan crediting kepada sumbernya. Crediting itu tadi ya, menuliskan ini sumbernya dari mana nih gitu ya. Ya ini to commit literati theft gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa secara literasi itu kita sudah kemudian bersih ya. Kemudian to present as a new uh, an original idea gitu ya, or product derived from the existing resources. Jadi itu untuk menunjukkan bagaimana kemudian sesuatu yang baru atau original ya, ide baru original yang itu kemudian bisa diklarifikasi ya eh, terhadap ya eh, existing sumber yang sudah ada ya. Nah, kemudian kapan jumlah pengutipan yang tidak sesuai dengan standar pengutipan jika melebihi standar yang disetujuinya itu ada 25%-nya. Biasanya kemudian sebelum melakukan submisi dan lain sebagainya, kita kemudian melakukan pengecekan ya untuk plagiarisme. Dan itu sekarang kemudian dipastikan itu nilai tertingginya itu adalah 25% ya. Bagaimana melakukan menghindari plagiarisme? Seluruh catatan sumber yang dipakai, termasuk nomor halamannya, itu perlu kemudian dituliskan ya, disimpan untuk nanti kemudian kita bisa masukkan. Jadi eh, kalau dilihat ini ya pada saat kita membaca, jangan lupa kemudian kita membuat catatan dan kemudian kita juga tuliskan ya eh, s- apa yang pembuat atau ya itu yang secara simpel gitu ya. Kemudian selalu menggunakan teknik pengutipan yang benar ya. Nanti ada pengutipan, beberapa metode pengutipan. Kemudian selalu sebutkan sumber atau data yang kita ambil dari tempat yang lain. Kemudian tulisan yang lain, general writing, yang tidak memerlukan sumber harus merupakan tulisan kita sendiri ya. Jadi tulisan yang lainnya yang itu kemudian tidak memerlukan sumber ya, tidak perlu melakukan eh, apa eh, kajian ya terhadap dokumen lain ya, maka itu kita tidak bisa kemudian mengklaim itu sebagai tulisan kita sendiri begitu ya. Kapan melakukan pengutipan, kita harus menyebutkan sumber ketika merefer ya, pada sumber atau pendapat atau pengikiran atau penelitian atau ide orang lain ya. Jadi kita kemudian akan menggunakan idenya orang lain begitu ya. Atau kita menggunakan eh, pendapatnya atau kita menggunakan
apa hasil pemikirannya begitu ya. Atau yang kedua ya, kita juga bisa menggunakan gambar media file yang kita menggunakan gambar dan media file yang itu bukan milik kita, bukan untuk kita gitu ya. Itu kemudian kita tidak perlu melakukan pengutipan pada ya, kita tidak perlu melakukan pengutipan pada pendapat dan interpretasi diri kita sendiri ya. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengetahuan yang sudah umum diketahui ya, misalnya COVID gitu ya, secara umum gitu ya. Nah, itu kita kemudian tidak diharuskan kita melakukan pengutipan ya. Tapi harus dipastikan ya eh, kita melakukan pengutipan begitu ya. Nah, kemudian teknik pengutipan itu sendiri ada kutipan langsung ya. Apa yang tertulis di dalam referensi yang kita baca langsung kita copy pastekan ya ke dalam tulisan kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyimpulan ya, dan kemudian yang ketiga itu paraphrase ya. Nah, nanti dari atas ke bawah ini adalah yang semakin powerful, semakin valid gitu ya untuk merepresentasikan tulisan akademik. Nah, ini kalau pengutipan langsung ya. Jadi pengutipan tidak dapat dilakukan dengan cara menyimpulkan atau memparaphrase ya. Perlu menggunakan frase atau kata spesifik dari sumber dan jika kita menganalisis teks tersebut ya. Cara pengutipan, cara mengutip dan dengan kutipan langsung. Nah, ini kalau kita kemudian mengambil penuh ya, apa 10 misalnya ya, dua kalimat, tiga kalimat ya, yaitu kemudian kita apa akan kutip, maka perlu ya kalimat tersebut kita beri tanda petik begitu ya. Kemudian juga bisa di situ kita langsung di belakangnya kita tuliskan sumbernya begitu ya. Nah, penyimpulan yang kedua tadi adalah pengutipan, yang berikutnya adalah penyimpulan. Jadi penyimpulan dilakukan dengan cara mengambil poin-poin utamanya ya, jadi menyimpulkan. Jadi pointer biasanya ya. Gitu dari deskripsi makalah gitu ya. Yang berikutnya kemudian dilakukan penyimpulan dalam bentuk pointer-pointer yang itu baru menggunakan data sementara begitu ya. Nah, oleh karena itu maka penyimpulan di sini juga perlu dipastikan ya. Pertama adalah untuk memberikan latar belakang umum ya, kemudian menyimpulkan informasi umum untuk mendukung argumen kita, menggunakan kata-kata kita sendiri untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang dituliskan oleh orang lain ya. Kemudian setelah melakukan pengutipan harus disebutkan sumbernya dengan lengkap begitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah tidak memerlukan penggunaan tanda kutip. Jadi kalau kita melakukan apa penyimpulan, kita tidak perlu kemudian melengkapi dengan tanda kutip ya. Ini penyimpulan ya, cara membangun kesimpulan dari sumber ya. Putuskan bagian dari sumber yang relevan, ambil kata-kata yang penting ya. Tuliskan kalimat tersebut ya dengan paraphrase, secara paraphrase begitu. Urutan kalimat yang sudah kita paraphrase harus sesuai dengan sumbernya. Tambahkan beberapa informasi ya agar kalimat tersebut tidak menyatu dan kemudian revisi semuanya agar kita bisa menjadi satu kesatuan. Ya. Nah, kemudian ini yang tertinggi itu adalah paraphrase ya. Jadi kita membaca ya apa dari paper gitu ya. Kemudian kita pahami dan kemudian kita tuliskan ya pemahaman kita ke dalam satu apa karya ilmiah begitu ya yang itu sudah siap ya, dia sudah siap untuk kemudian eh, apa di menjelaskan ya terkait dengan isi dari paper tersebut begitu. Yang harus diubah bukan hanya kata per kata tetapi secara struktur kalimatnya ya. Jadi misalnya kalau satu kalimatnya itu di sana nyatakan contohnya misalnya ya kita akan definisi itu adalah biasanya kita langsung ya eh, menggunakan yang pengutipan langsung definisi gitu ya. Kemudian kalau memparaphrase biasanya itu banyak dilakukan untuk latar belakang ya. Kemudian eh, apa proposalnya itu sendiri ya maupun juga nanti hasilnya begitu ya.
itu kemudian yang diparaphrase bukan hanya ide utama, tetapi juga beberapa detailnya yang relevan ya dalam argumen dengan tulisan kita ya. Kemudian juga seperti juga penyimpulan, paraphrase tidak memerlukan ya penggunaan dari tanda kutip ya. Ini bagaimana kemudian kita melakukan paraphrase ya. Jadi misalnya dari beberapa paper, kemudian dengan menggunakan bahasa kita sendiri, nah kita kemudian menyampaikan ide, gitu ya, gagasan, ya, terkait dengan eh, keinginan misalnya ya, eh, melakukan pengembangan, ya. Itu kemudian, nah yang lain ini juga ya, mungkin nanti, oh ya, ini mungkin nanti kita akan diskusikan ya untuk pertemuan berikutnya. Eh, ini mengingat sudah jam 21.17 ya. Kalau saya teruskan pasti juga ngantuk ini ya. Tapi yang kemudian ingin saya sampaikan, dipastikan kemudian proposal ya sudah sampai pada tahapan tinjauan pustaka begitu ya. Dan sesudah itu kita bisa menuliskan hipotesis ya jika memang penelitiannya itu ada hipotesisnya ya. Jadi sampai di situ ya. Dan kemudian nanti berikutnya karena pada saat eh, apa ujian akhir, nah pada saat ujian itu yang kemudian proposal itu sudah harus di submit ya, ditumpuk begitu ya. Jadi bersamaan dengan pada saat UAS. Nah, oleh karena itu maka sampai dengan eh, awal minggu depan itu fokus ke ini ya em, apa pengantar dan seterusnya sampai dengan ke tinjauan pustaka dan hipotesis begitu ya. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya kira dicukupkan sekian ya. Terima kasih ini sudah bergabung ada 48 mahasiswa. Ya 47 ya termasuk dengan saya gitu 48 ya. Baik, untuk presensinya nanti saya akan ambil dari kepesertaan yang ada di eh, Zoom begitu ya. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Yuk.